Halo teman-teman, saya akan bercerita tentang masa kecil saya ketika saya mengikuti karnaval di tempat saya tumbuh, yaitu Tulungagung. Pada saat itu, saya mengikuti karnaval dengan memakai pakaian bernuansa profesi. Saya pernah memakai pakaian TNI, saya pernah memakai pakaian polisi, tapi ada satu pakaian profesi yang membuat saya sangat senang saat itu. Pakaian tersebut adalah pakaian atlet sepak bola. Nah, kira-kira apakah teman-teman juga mempunyai cerita seperti saya ketika masih kecil mengikuti karnaval dan juga merasa sangat senang ketika memakai baju profesi tertentu? Mungkin ada teman-teman yang suka memakai baju dokter atau baju pilot. Saya yakin sih ada ya. Bermula dari kejadian tersebut, ketika saya mengikuti karnaval dan merasa senang menggunakan pakaian sebagai atlet sepak bola, ternyata kesenangan tersebut berlanjut saat saya mulai tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa. Saya tidak hanya memakai baju sepak bola saat karnaval saja, tapi saya juga suka memakai baju sepak bola saat tidur, saat makan Indomie di sore hari, saat bermain layang-layang bersama teman, dan bahkan kalau bisa saat mandi pun saya memakai baju sepak bola. Berbagai kesenangan tersebut ketika saya memakai baju sepak bola terakumulasi dan membuat sebuah persepsi bahwa saya memiliki cita-cita saat itu sebagai anak kecil ketika dewasa ingin menjadi seorang pemain sepak bola secara profesional. Namun sayang, pada usia tertentu saya akhirnya sadar bahwa cita-cita saya sebagai seorang pemain sepak bola profesional itu mungkin sangat sulit untuk dicapai. Hal ini karena muncul berbagai pertimbangan yang ada pada diri saya. Beberapa hal yang membuat saya berpikir dan mempertimbangkan kenapa saya tidak bisa menjadi seorang pemain sepak bola adalah apakah benar ketika saya kecil itu merupakan hal yang saya inginkan dan benar-benar saya butuhkan ketika dewasa. Yang kedua, apakah cita-cita tersebut akan bisa disupport oleh orang tua saya? Ketika saya dewasa, pertimbangan-pertimbangan tersebut justru membuat saya berhenti untuk berusaha dan membuat saya tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan apakah saya ingin melanjutkan cita-cita saya tersebut atau tidak. Nah, seperti teman-teman semua ketahui, pada akhirnya saya menjadi mahasiswa dan berkenalan dengan teman-teman semua, mengambil mata kuliah Leadership Communication dan tidak menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Kondisi saya saat ini justru memantik rasa keingintahuan saya. Apakah orang-orang dewasa saat ini dapat bekerja sesuai profesi yang mereka cita-citakan atau justru mereka mengambil jalan di profesi yang lain? Saya coba buka HP saya, kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ternyata dari usaha saya tadi mencari jawaban tersebut, muncullah satu hasil penelitian dari Birchbox, perusahaan asal Inggris yang melakukan survei pada tahun 2019 kepada lebih dari 1.500 koresponden tentang apakah mereka berhasil bekerja atau berprofesi sesuai apa yang mereka cita-citakan pada saat kecil. Hasil survei tersebut memiliki kesimpulan jika 96% orang saat dewasa ternyata tidak bekerja sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan pada saat kecil. Banyak dari orang-orang tersebut ketika masih kecil ternyata memiliki cita-cita sebagai musisi, sebagai atlet, kemudian ada yang ingin menjadi aktor, polisi, pilot, dokter, hingga pengacara. Namun secara kenyataannya ketika mereka dewasa, justru mereka bekerja banyak di sektor lembaga keuangan, perbankan, kemudian ada yang di marketing dan sales, ada pula yang menjadi pekerja di sektor publik.
Berdasarkan hasil survei dari Boxbox tersebut, akhirnya saya mengambil kesimpulan jika kondisi saya saat ini juga terjadi pada banyak orang lain di luar sana. Mereka saat kecil memiliki cita-cita pada profesi tertentu, namun ketika dewasa mereka tidak bisa mewujudkannya. Kegundahan mereka muncul ketika saat kecil mereka berpikir apakah mereka memiliki talenta yang cukup, sumber daya yang cukup, apakah mereka memiliki kesempatan untuk mencapai cita-citanya, dan juga mereka ragu apakah lingkungan terdekat mereka seperti orang tua mendukung pilihan mereka pada cita-cita tersebut. Sehingga ketika pada proses tumbuhnya, mereka biasanya berhenti dan memilih untuk fokus kepada tujuan yang lain. Faktor-faktor tersebut membuat saya berhenti sejenak dan menutup handphone saya untuk kembali berpikir dan berangan-angan. Seandainya saya kembali ke masa lalu sebagai seorang anak kecil, tapi pada kondisi saya sudah memantapkan diri saya untuk berkomitmen menjadi seorang pemain sepak bola profesional, kira-kira jalan seperti apa sih yang bisa membuat saya mencapai cita-cita yang ingin saya tuju? Banyak sekali sumber artikel saya baca, namun ada beberapa hal yang sangat signifikan berpengaruh terhadap suksesnya kita menuju sebuah cita-cita. Salah satunya diutarakan oleh Sabina Nawas pada tahun 2020 yang dipublikasi di Harvard Business Review. Beliau menyatakan jika untuk mencapai tujuan yang besar diperlukan sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengikuti. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut disebut dengan micro habits. Selain micro habits, ada faktor penting lain yang mampu mempengaruhi kita dalam keberhasilan mencapai cita-cita tersebut. Faktor tersebut adalah orang tua. Orang tua tentunya sangat senang atau memiliki harapan jika anaknya ketika dewasa sukses dimanapun itu. Tapi terkadang cerita tersebut sedikit berbeda ketika kita membahas tentang proyeksi cita-cita kita. Orang tua ada yang setuju maupun tidak setuju dengan cita-cita yang kita pilih. Jika orang tua kita setuju terhadap cita-cita kita tersebut, tentunya itu merupakan suatu support yang baik terhadap kita, karena mereka secara terbuka memberikan dukungannya terhadap kita untuk mencapai cita-cita. Namun, hal tersebut berbeda apabila orang tua menolak atau kurang setuju terhadap cita-cita yang kita pilih. Bagaimana sih respon kita ketika orang tua kita ternyata menolak tentang cita-cita yang kita pilih? Menurut Ron Carusi pada tahun 2019 di artikelnya yang dimuat pada Harvard Business Review, dia memberikan beberapa cara untuk kita melakukan komunikasi kepada orang tua yang ternyata kurang setuju terhadap cita-cita kita. Yang pertama, pastikan kita memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan orang tua kita. Karena biasanya ketika orang tua menolak, itu sebenarnya mereka memiliki rasa kecemasan tertentu terhadap pilihan kita. Yang kedua, ketika diskusi tersebut berlangsung, daripada kita mempertahankan argumen dan idealisme kita, kita perlu untuk menanyakan, apa sih kira-kira yang membuat orang tua kita menolak atau kurang setuju terhadap pilihan cita-cita kita tersebut. Pertanyaan tersebut, menurut Ron Carusi, justru akan membuka pandangan dari kedua belah pihak, sehingga situasi komunikasi yang tercipta akan memunculkan sebuah solusi daripada hanya saling berbalas argumen. Video ini akan saya tutup dengan pertanyaan kepada teman-teman, apa sih baju profesi yang teman-teman sangat senangi ketika karnaval pada masa kecil? Kira-kira apakah baju profesi tersebut masih teman-teman kenakan atau tidak? Atau justru teman-teman sekarang memakai baju profesi lain yang berbeda dari saat teman-teman kecil? Apapun pilihan baju profesi teman-teman, semoga itu adalah pilihan yang benar-benar
teman-teman inginkan. Sehingga kondisi angan-angan saya tadi tidak ikut terjadi pada teman-teman. Saya Afif dari MBA 79B. Sampai bertemu di lain kesempatan.